Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang, selamat beribadah. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Diperlengkapi dan dipakainya, marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus, dalam tuntunan tema terang di negeri kekelaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri dan kita angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbelasan yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 4 sampai 9. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu, Padaku janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita angkat pujian, satu hal telah kuminta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Injil menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku
tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, mengaku dosa dan memohon anugerah pengampunannya. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Pembacaan yang berikut pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 18.
Pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 18 dan Injil menurut Matius 4 ayat 1 sampai 23. Kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang setia mengasihi dan memeliharakan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk waktu yang Tuhan sediakan, di mana kami dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 4 dalam buku Membangun Jemaat. Injil menurut Matius 4 ayat 12 sampai 23. Tetapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sukacita karena kita selalu mengalami kasih karunia dari Tuhan yang memungkinkan kita ada dan menikmati hidup sampai dengan saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dan kita ada di bawah sorotan tema di lingkungan Gereja Toraja yang berkata terang di negeri kekelaman. Terang di negeri kekelaman. Bapak Ibu, saudara-saudara, kesulitan atau penderitaan dalam berbagai bentuk. Kondisi seperti ini sering membawa seseorang merasakan hidup dalam kekelaman atau hidup dalam kegelapan. Dan karenanya seringkali manusia sulit untuk melihat arah
tujuan dari kehidupan. Karena dihadang dengan kesulitan atau penderitaan. Dan tidak sedikit termasuk orang percaya mengalami keputusasaan, lalu mengambil jalan pintas sesuai dengan yang diinginkan. Padahal, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesulitan atau penderitaan dalam hidup ini bukanlah arti akhir dari kehidupan. Kalau kita menonton drakor, drama Korea, atau sinetron, atau film, itu punya babak. Ya, ada babak-babak yang dilewati. Termasuk di dalamnya kadang kita menyaksikan penderitaan atau pergumulan itu datang. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata kemudian endingnya menggembirakan. Atau dikatakan happy ending. Apalagi filmnya Indonesia, sudah ditahu, pasti selesai ini gembira. Yang mau ditekankan ialah bahwa sesulit apapun penderitaan atau tekanan dalam kehidupan, itu bukan arti akhir dari kehidupan, dan karena itu jangan pernah mencoba-coba mengakhiri kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesaya seorang nabi tampil untuk menyampaikan nubuat, berita yang mengandung harapan. Di tengah-tengah kondisi umat pada saat itu yang sedang terpuruk, di tengah-tengah kondisi umat yang pada saat itu mengalami kehancuran yang sangat luar biasa, dalam hancurnya kehidupan atau di keterpurukan hidup umat Israel, di situ menggambarkan bagaimana mereka hidup dalam lembah kekelaman. Mereka hidup dalam kegelapan. Karena kondisi mereka telah berubah. Pada zaman pemerintahan Raja Uzia, itu Israel mengalami kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Dan secara politik mereka kuat. Itu di zaman Uzia. Tetapi setelah Uzia meninggal, keadaan umat berubah. Mereka berada dalam tekanan yang sangat luar biasa dari politik kerajaan Asyur. Di sini umat mengalami kesulitan. Mereka hidup dalam ancaman. Israel Utara, karena mereka diancam oleh Asyur, pergi untuk minta bantuan ke Israel Selatan, yaitu Yehuda, tetapi Yehuda tidak mau, malah kemudian Israel Utara memerangi Israel Selatan, lalu Israel Selatan pergi untuk meminta kekuatan dari Asyur. Singkatnya, Bapak Ibu, dalam kehancuran, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang dialami oleh umat Allah, ternyata mereka malah pergi untuk mencari kekuatan atau meminta bantuan kepada manusia yang dipandang memiliki kekuatan. Ini yang membuat semakin umat jatuh dalam lembah kekelaman. Karena di tengah-tengah kesulitan hidup, bukannya mereka datang kepada Tuhan, tetapi mereka malah mencari dan mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan manusia. Dan dalam hal inilah Yesaya tampil untuk mengingatkan umat bahwa mereka tidak akan dapat keluar dari kegelapan, bahwa mereka tidak akan keluar dari lembah kekelaman sepanjang mereka mengandalkan diri, kekuatan atau kemampuan manusia.
Mereka hanya bisa diantar keluar dari lembah kekelaman atau kegelapan kalau mereka datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada terang. Dalam terang Tuhan umat akan dibawa untuk keluar dari kegelapan atau lembah kekelaman. Karena itu Yesaya mengajak umat, rendah hati, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada harapan. Tuhan pakai Yesaya untuk menubuatkan adanya pemulihan atas situasi yang hancur dengan kedatangan seorang raja yang kuat yang akan memimpin umatnya. Kalau kita baca selanjutnya, tadi kita cuma baca sampai di ayat 4. Kalau kita baca selanjutnya, di situ lebih ditegaskan oleh Yesaya. Ayat 5 katakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang dimaksudkan? Tidak lain adalah kedatangan Yesus Kristus yang juga dikatakan dalam Injil Matius pembacaan kita tadi. Di dalam Yesus ada terang yang sejati. Yesus akan membawa setiap orang melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Yesus kita bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kehancuran bagaimanapun Tuhan sanggup untuk pulihkan. Amin. Yang penting adalah kita datang kepadanya. Tidak hanya datang kepadanya, tapi dalam Injil Matius tadi dikatakan, diserukan bertobat. Kalau cuma setiap saat datang kepadanya tapi hidup tidak bertobat, bagaimana mungkin kita mau menikmati pemulihan dalam hidup ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, jika kita menghadapi situasi yang sulit, kalau kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini, sekali lagi, itu bukan akhir atau belum akhir. Dan karena itu, jangan pernah menyerah. Datang pada Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan bahwa Dia ada dan selalu menyertai kita. Tuhan tidak berjanji bahwa dengan kuasa-Nya, Dia akan menghilangkan begitu saja berbagai kesulitan, penderitaan, atau tantangan. Janji penyertaan Allah itu berarti Dia akan selalu memberikan setiap orang kemampuan atau kekuatan untuk menghadapi persoalan dalam hidup ini. Terkadang kita keliru memahami janji Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berjanji, kenapa saya harus diperhadapkan dengan masalah seperti ini? Kalau Engkau berjanji, Engkau menyertai, kenapa saya harus berhadapan dengan penderitaan seperti ini? Bukan seperti itu. Janji penyertaan Tuhan ialah ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan atau pergumulan, Dia ada untuk memberikan kita kemampuan, memberikan kekuatan menghadapi dan melewati setiap persoalan dalam hidup ini. Dia ada untuk memberikan setiap orang hikmat dalam mengatasi berbagai persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini ada tim hijau PWGT. Iya, saya suka sekali pakai baju PWGT ini, baju Toraja, Matoko. Bagaimana Bapak suka ya lihat? Iya, itu luar biasa sekali. Baju kita, ya, busana Toraja itu saya bangga sekali kalau pakai baju busana Toraja dengan pernak-perniknya. Aura wanita Toraja itu keluar, ya, terpancar. Makanya tadi saya lambat pakai toga, karena kagum dengan saya pakai baju hijau juga di dalam. Akhirnya lambat pakai toga, makanya mungkin agak sedikit lambat tadi mulai. Ya, karena rupanya saya belum pakai toga, masih pakai baju toska. Kita akan melaksanakan pelantikan hari ini dan mengutus
ibu-ibu yang akan melaksanakan tugas kepengurusan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau ini adalah pekerjaan Tuhan, apakah di setiap pekerjaan Tuhan bebas dari masalah? Kita tanya kepada para penasehat yang sudah lebih dulu melaksanakan tugas kepengurusan. Bagaimana dengan melaksanakan tugas kepengurusan, mantan-mantan pengurus dan penasehat? Ini kan pekerjaan Tuhan, berarti tanpa hambatan, tanpa masalah? Banyak, kata Ibu Yeni dan penasehat, oma-oma, banyak. Jangan berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, berarti kita bebas dari tantangan atau bebas dari masalah atau persoalan. Akan ada. Dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, sekali lagi tidak berarti semua berjalan dengan mulus. Di dalamnya kita akan menemui riak-riak, apakah kecil atau besar, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Akan ada di situ riak-riak. Di dalamnya akan ada tantangan. Jangan andalkan kemampuanmu. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan manusia untuk menyelesaikan. Dan jangan pernah menyerah ketika ada tantangan. Karena tidak sedikit, ini pengalaman juga, tidak sedikit orang, apalagi ya kita harus membuktikan bahwa kita ibu-ibu tidak selamanya seperti itu. Apalagi orang bilang begini, ibu-ibu itu, perempuan itu kalau menghadapi masalah lebih dominan perasaan. Apakah seperti itu? Kita setuju? Iya. Tidak ya? Saya enggak mau. Saya juga perempuan. Tapi bagaimana bapak-bapak yang menilai kami, ibu-ibu? Katanya lebih dominan perasaan kalau menghadapi masalah. Bagaimana bapak-bapak? Bapak-bapak bilang betul. Tapi kan kita tidak mungkin memuji diri kita sendiri kan? Kita harus dengar apa kata bapak-bapak. Ya. Katanya lebih dominan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Dan karena itu kita buktikan nantinya dalam perjalanan kepengurusan ini. Iya. Jangan dengan perasaan. Iya. Harus logika. Makanya karena dominan perasaan sehingga terlalu cepat tersinggung. Iya. Itu karena menghadapi masalah dengan perasaan. Diingatkan sedikit, tersinggung. Hanya dilirik sedikit, tersinggung. Padahal bukan omongan, cuma lirikan. Iya. Siapa tahu kebetulan saya sedang kena sedikit gangguan tidur, mungkin kan saya akan melihat begini. Jadi jangan tersinggung. Kalau orang lihatnya begini, kan siapa tahu malam-malam ada salah tidur orang bilang ya. Jadi cara menatapnya itu tidak seperti biasa, mungkin begini. Kita sudah tersinggung, biarkan dia jalan sendiri, urus sendiri. Kenapa? Masa cara lihatnya saya begini? Kasihan dia sakit itu. Iya. Karena dominan perasaan katanya cepat tersinggung. Bahkan ada kemudian yang seenaknya atau dengan mudah tinggalkan tanggung jawab hanya karena tersinggung. Padahal dia berjanji bukan kepada manusia yang membuat dia tersinggung. Berjanjikan sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Karena kita berjanji kepada Tuhan. Tinggalkan tanggung jawab hanya karena tersinggung. Hanya karena pendapat kita tidak direspon, hanya karena keinginan kita tidak dipenuhi. Datang pada Tuhan. Namanya kita juga manusia. Kan selalu kalau kita memberikan pendapat, kita selalu merasa bahwa ini baik, ini benar. Dan kalau kita sudah merasa baik dan benar, kadang-kadang juga kita kecewa kalau tidak direspon dengan baik ya. Namanya ya, saya merasakan itu, namanya kita manusia. Kita punya keinginan seperti ini menurut pandangan kita baik, tetapi kemudian tidak diterima dengan baik. Ya. Kita kecewa, tapi jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan Tuhan. Datang pada Tuhan, maka dalam terang Tuhan setiap kita akan diarahkan untuk melihat dan menemukan yang terbaik di tengah tantangan atau riak yang ada. Di dalam terangnya
ada sorak-sorai dan sukacita. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, Dia berikan kita arah, petunjuk untuk kita lakukan, maka di sana kita akan menemukan happy ending. Yang diungkapkan dengan pembacaan kita tadi ada sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita jika Tuhan perkenankan masih panjang di tahun ini. Kalau Tuhan perkenankan, mungkin saat ini kita seakan berada dalam perjalanan di lorong gelap dari kehidupan. Karena adanya tantangan, karena adanya pergumulan, karena adanya kesulitan yang dihadapi. Mungkin kita merasa bahwa kita menatap gelap karena kita tidak tahu apakah hari esok akan lebih baik, hari ini kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan menguatkan kita. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Karena kita punya Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Dan di dalam terangnya akan mengarahkan atau memberikan kita petunjuk. Jalan mana, arah mana yang harus kita tempuh. Dalam terangnya kita dapat melihat bahwa ada harapan di masa depan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Seperti apapun bentuk kehidupan ini, kelamnya hidup, derita yang seakan membuat kita terpuruk dan mengalami kehancuran. Itu bukan akhir dari perjalanan hidup ini. Tuhan izinkan semua terjadi karena Dia sedang membentuk kita untuk semakin kuat. Dan di dalam terangnya selalu ada harapan bahwa semuanya akan dipulihkan. Bahwa kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai. Mari bersama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana yang sudah diwartakan pada minggu yang sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan akta khusus, yaitu pelantikan dan pengutusan dari pengurus PWGT Jemaat Keramat yang akan melaksanakan tugas pelayanan di periode 2023 sampai dengan 2025. Firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara-saudara yang akan dilantik dan diutus pada saat ini, penasihat di dalamnya adalah PMG, Komisi
OIG, Ibu Ludia Bura, Ibu Yeni Solu, Ibu Evi Rantelembang, Ketua Ibu Reti Kori Pasande, Wakil Ketua Bidang 1 Ibu Santi Payung, Wakil Ketua Bidang 2 Ibu Oktaria Adelina S. Parantean, Wakil Ketua Bidang 3 Ibu Joyce Pasolang, Sekretaris Ibu Adri Anita Tomalompo, Wakil Sekretaris Ibu Nuslinda Patongloan, Bendahara Ibu Monika Solu, Wakil Bendahara Ibu Elis Sarira. Bidang-bidang, bidang 1 yaitu spiritualitas pekabaran Injil dan sosial budaya, Ibu Aryoni Lebang, Ibu Yeni Tanduk, Ibu Alfrida Parura, Ibu Berni Ruru, Ibu Martina Bura, Ibu Wiwi Pujiati. Bidang 2, partisipasi gereja dalam masyarakat, Ibu Jurita Valorin Lepong Bulan, Ibu Justin Rantelino, Ibu Ludia Ratusulu, Ibu Luciana Palimbunga, Ibu Damari Sanda Buktu, Ibu Krisna Ningsi. Bidang 3, pengembangan keugaharian dan budaya damai, Ibu Krisnugra, Ibu Sari Rombedatu, Ibu Mike Kat Todingalo, Ibu Ira Mona Kristina, Ibu Yulita, Ibu Berta Tulak Tondok. Staf sekretariat bidang inventaris, Ibu Ripka Payung, Ibu Theodora, Ibu Marlina Mendaun, Ibu Reni Masola. Koordinator Sektor Sukapura Ibu Maria Subah, Sektor Semper Ibu Yuliana Rampolabi, Sektor Kebun Baru Ibu Yuliana Pangari, Sektor Walang Ibu Oberti Parana. Masih ada yang saya belum sebutkan? Oh iya. Ya, Ibu Marni, mungkin saya yang lupa ya. Ibu Marni. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025 dalam lingkup Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang dipertanggungkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah itu. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi warga gereja dan sidang jemaat Tuhan, di sini kami persilakan saudara-saudara berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaat pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin bahwa pilihan yang jatuh atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025
adalah panggilan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya dengan sungguh bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Tuhan yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan tugas atau kepengurusan ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati ibu-ibu dalam mengemban tanggung jawab pelayanan. Saya jemput jemaat Tuhan, mari berdiri. Kiranya halik dunia Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang disilakan duduk. Silakan ibu-ibu menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Inilah pengurus PWGT Jemaat Keramat untuk periode 2023 sampai 2025. Iya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai pengurus PWGT Jemaat Keramat 2023 sampai 2025 dalam lingkup gereja Toraja. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025 yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Silakan berbalik dan silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu,
sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar mengikuti jalan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian akta khusus pelantikan dan pengutusan dari pengurus PWGT Jemaat Rahmat. Dan kita melanjutkan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil membawa persembahan, kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan dari PKJ 149 ayat 1-3. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ayat yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Masih ada persembahan dalam bentuk pujian dari PWGT, disilakan.
Tuhan dimuliakan untuk persembahan pujian dari PWGP. Tuhan memberkati ibu-ibu. Kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan melayakkan kami menyembah-Mu dalam ibadah raya minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu Tuhan, yang datang lagi menguatkan iman kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di dalam terang-Mu ya Bapa, kami akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam terang Tuhan, kami akan dituntun untuk melewati berbagai peristiwa di kehidupan ini dan menikmati sorak-sorai yang penuh dengan sukacita. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati dalam hidup kami, untuk kami tidak menyerah dan berputus asa ketika kami dihadang dengan kesulitan atau persoalan dalam hidup ini. Karena kami punya Tuhan yang akan terus menerangi hidup kami dan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah Bapa dalam sorga, kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami menyatakan buah-buah iman melalui pundi persembahan yang diedarkan. Kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja. Berkatilah ya Tuhan, yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yakinkan Tuhan, dalam berjuang takut dan andalkan Tuhan, waktu Tuhan pasti tiba memberkati perjuangan mereka, membuka lapangan pekerjaan, dan juga mereka bisa menemukan pekerjaan yang di dalamnya berkat Tuhan disediakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku pendidikan, baik yang ada bersama-sama dengan orang tua di Jakarta maupun di tempat-tempat perantauan. Tuhan jaga, bentengi mereka dengan kuasa-Mu di tengah perjuangan mereka. Dan kiranya mereka boleh menggapai hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Orang tua kami yang saat ini telah menjalani masa indah di lanjut usia, tetap berikan semangat dan sukacita menjalani kehidupan, menghayati dan mengakui serta menikmati bahwa di masa lanjut usia adalah anugerah terindah dari Tuhan. Di saat ini mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, baik yang termuat di lembaran warta jemaat maupun mungkin yang tidak sempat termuat dan tidak diketahui. Tapi Tuhan ketahui, Tuhan tahu
setiap keadaan jemaat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Yang sedang menanggung pergumulan, kuatkan Tuhan. Yakinkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak menyerah, tapi berserah penuh hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang mengalami berbagai bentuk sukacita, menikmati kasih karunia dari Tuhan, yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, berilah kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan Tuhan yang dipermuliakan. Mendoakan pengurus PWGT yang hari ini sudah dilantik, mereka akan memulai tanggung jawab pelayanan, bahkan hari ini akan melaksanakan rapat. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dilaksanakan, pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun organisasi PWGT di jemaat Tuhan di sini, sehingga PWGT boleh menjadi saksi-Mu baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, mendatangkan selalu kesejukan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua sepekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan berlaku atas hidup kami, dan doa kami, harapan kami di minggu yang akan datang, Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dan hiduplah sebagai hamba yang diperkenan Tuhan. Percayalah Roh Kudus menolongmu. Kami siap hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Karena itu, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk. Ia dimohon kesabarannya bagi sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan penekanan warta jemaat hari Minggu 22 Januari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani di ibadah hari Minggu pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur juga kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian pelantikan dan peneguhan PWGT dan PKB. Pelantikan PWGT dilaksanakan pada hari ini pada ibadah jam 9 dan pelantikan PKB akan dilaksanakan ibadah kedua pada pukul 16.30. Ibadah jam 9. Diharapkan semua majelis untuk hadir dalam rapat tersebut. Dan dihimbau juga kepada seluruh jemaat untuk hadir memberikan masukan dalam penyusunan program kerja. Kemudian seminggu ke depan ada anggota jemaat yang berulang tahun mendoakan agar selalu diberikan kekuatan dan panjang umur dari Tuhan. Dan rapat koordinasi komisi juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Kemudian rapat kerja akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu depannya 11 Februari 2023. Mendoakan juga warga jemaat yang masih dalam pengobatan di rumah dan yang masih dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan memberikan kesehatan, kesembuhan kepada warga jemaat yang sedang sakit. Kemudian penghiburan di Semper Green Garden yang akan dilayani oleh Pendeta Yulia Tangalayuk, penghiburan di almarhum Octavianus Sumule. Dan mungkin juga kepada paduan suara jemaat keramat nanti akan ikut melayani di penghiburan tersebut. Jam 6. Jam 6. Ya, Ibadah dimulai di jam 6. 18.00. Mungkin buat paduan suara ya, atau mungkin bagi jemaat yang akan ikut bisa berkumpul jam 5 sore ya di gereja. Demikian penekanan warta jemaat pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat, koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU, dan majelis gereja. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu saya mengundang sidang jemaat untuk kita menyanyi bersama Besarlah Untukku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janji-Nya ku dengar,
benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Demikian ibadah pada hari ini. Silakan jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibu-ibu yang habis dilantik nanti kita foto bersama ya. Jangan turun dulu. Ayo ibu-ibu, kita ambil posisi, kita akan foto bersama.